Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Merdeka! 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 Semoga semangat proklamasi 1945 17 Agustus kita telah merayakan 76 tahun hari kemerdekaan. Saya mengucapkan terlebih dahulu kepada saudara-saudara, bapak, ibu, opung, oma, engkong, sopu, sobo, mbah, nenek, papu, beli, tulangan-tulang, namburu, amang buru, abang, akang, lai, ito, bapak tua, bapak uda, inang tua, inang uda, kakak-kakak semuanya, juga seluruh anak bangsa Indonesia. Ya, selamat. Saya ulang, selamat hari ulang tahun Indonesia. Semoga tidak lagi sekat-sekat antara anak bangsa. Tidak ada lagi orang lagi menyebut Cina kah, Arab kah, tapi menyebut dirinya bangsa Indonesia, NKRI. Harga mati, tidak lagi pribumi, tidak ada lagi apa namanya mayoritas minoritas. Yang ada Indonesia, bersatu kita, teguh, bercerai kita runtuh. Haleluya. Dan saat ini kita melanjutkan lagi pembelajaran kita tentang Rut yang terdapat dalam Rut, masih Rut 2 ya. Dalam Rut 2 ayat yang keempat, 8, 9, 11, 12 dan ayat 14 dan 15. Demikian bunyi firman Allah. Nanti Anda bisa baca dari pasal 2 itu. Dari ayat 4, demikian bunyi firman Allah. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabitnya itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka katanya kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit itu, dari manakah perempuan itu? Laban, sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah engkau pergi dari sini, tapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang-orang itu, ikutlah perempuan-perempuan itu dan dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Ayat 11-12 demikian bunyi firman Allah. Boas menjawab, telah dikatakan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiran serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatan itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upamu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ayat 14 demikian bunyi firman Allah. Ketika sesudah makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah di sini di sisi penyabit itu, dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya, makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Nah, dari sini kita masih terus melanjut hebatnya Rut, si janda miskin ya. Lalu kita dari pembacaan tadi kita dapat simpulkan bahwa yang pertama, Rut mendapat perhatian dari Boas. Haleluya. Bukan karena si Rut mainkan matamu, mainkan matamu. Bukan karena Rut main mata, tidak. Bukan karena Rut genit, tidak. Bukan karena Rut gatal, tidak, ya.
Tapi karena Ruth itu memang orang yang sangat rajin, kemarin tentu kita masih ingat orang yang rendah hati, orang yang memiliki reputasi yang baik, dan orang yang tahu berterima kasih, orang yang loyal, orang yang memiliki kasih, orang yang memiliki iman. Aduh, luar biasa si Ruth ini, hebat sekali Ruth ini. Dan itu sebabnya dia sangat diperhatikan oleh Boas. Ya. Jadi Boas, Ruth mendapat kasih dari Ruth mendapat perhatian dari Boas, ya. Dan tentu karena ada kelebihan-kelebihan dari si Ruth inilah, maka hatinya Boas itu tertarik. Ingat saja kalau pada waktu pacaran, karena ada tertarik, ya Anda, ya gitulah. Tentu Anda mulai pasang kuda-kuda, mulai mendekati, mulai bicara, mulai menyuarakan isi hati dan mengungkapkan rasa cinta. Tetapi di sini Boas belum sampai di situ. Belum sampai di situ, tapi kalau kita lihat pasal 4, maka nanti akan berubah judulnya. Bukan lagi si janda miskin, tapi dia sudah menjadi Ruth yang kaya raya, tetapi tetap rendah hati. Puji Tuhan, ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kata firman Allah yang wajib menebus dia ada satu lagi, dan yang terakhir ini Boas. Nanti di pasal 4 kita akan lihat bagaimana reaksi dari si ketika si Ruth ini datang datang ke tempat pengirikan dan meminta perlindungan kepada dia. Nah, jadi kita bisa melihat di sini hebatnya Ruth itu bukan karena kecantikannya, bukan karena bukan karena dia janda, bukan. Tapi karena dia memiliki karakter yang spesial, karakter yang sangat bisa membahagiakan orang lain, siapapun itu, ya. Apalagi dia kepada suaminya, ya. Pasti kalau kepada mertuanya saja dia lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kasih, dengan penuh iman. Aduh, apalagi kepada suaminya dia akan melakukan yang terbaik. Ada sebuah cerita, lalu cerita ini ketika dia punya suami, ya, dia yang satu terlalu overprotective, ya, terlalu ingin si istri tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia sangat menderita, dan kemudian dia tetap melakukan sebagaimana dia mengasihi, ya, karena dia memang mengasihi. Tapi suaminya tidak seperti itu. Suaminya sangat kejam, suaminya sangat galak, suaminya sangat jahat. Jadi dia bisa bertindak semena-mena, tapi istrinya dalam pengekakan yang sangat menderita. Kemudian ya dia meninggal, suaminya meninggal dunia. Lalu ya seperti ini. Seperti Ruth ini, ya. Dia menikah. Tapi dia menikah dengan suami yang baik-baik. Dia melakukan tugasnya tetap seperti yang dilakukan kepada suaminya. Tapi dia melakukan semangat lebih lebih baik lagi dari sebelumnya, karena suaminya tahu menghargai dia. Jadi kalau saya sering katakan kepada orang-orang yang mau masih pacaran, tapi lakinya sudah mau lalu tangan, saya bilang tinggalkan laki-laki seperti itu. Atau wanita lalu tangan kepada cowok, atau berkata-kata kasar dan udah tinggalkan, gak ada gunanya itu. Cari perempuan seperti Ruth ini, ya.
cari perempuan yang seperti Ruth. Wah, ini Pak Pendeta bikin kriteria nggak apa saja. Tapi kalau Anda mau bahagia, mau senang, mau menikmati kehidupan rumah tangga yang baik, ya itu cari seperti Ruth ini, di mana dia rajin, rendah hati, terus kemudian apalagi punya iman, ya, dan kemudian dia mengasihi, dan dia juga kemudian juga dia memiliki reputasi dan tahu berterima kasih. Aduh, udahlah, lengkaplah sudah. Dan suami-suami seperti ini akan bahagia, akan senang, terkecuali suami itu, suami yang kebablasan. Itu kenapa saya bilang kebablasan, kalau ada istri-istri seperti ini lalu diperlakukan tidak adil, ya nanti seperti yang saya ceritakan tadi. So, akhirnya Tuhan ambil nyawanya. Janganlah ya. Harus saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan, saling memperdulikan satu dengan lain. Dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Nah, Ruth ini mendapat perhatian dari Boaz, ya, dari sebagaimana ayat yang kita baca, ya, dalam kehidupan ini. Jadi dia mendapat perhatian dari Boaz. Lalu yang kemudian yang kedua, Ruth mendapat pujian dari Boaz. Wah, ini sudah mulai, ini tanda-tanda ya. Kalau pria-pria mulai menaruh attention kepada seorang wanita, tapi jangan memperhatikan istri orang. Laki-laki yang sudah peristi bertobat kalau memberi perhatian-perhatian khusus kepada orang-orang lawan jenisnya. Jadi kalau ada wanita-wanita juga mendapat perhatian seperti itu dan laki-laki yang sudah bersuami, berhati-hati. Nah, itu bahaya itu. Jadi dia mendapat pujian karena si Boaz belum punya, ya istilahnya Alkitab tidak menyebutkan apakah dia sudah pernah berumah tangga atau tidak. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa dia pada waktu itu seorang diri, ya. Dan dia memberikan pujian adalah hal suatu yang lumrah, suatu yang baik, dan kemudian dia terus. Yang ketiga kata firman Allah, Ruth mendapat berkat daripada Boaz. Jadi biasanya begitu ya. Ada perhatian dulu, ada pujian, lalu orang-orang yang mulai menaruh hati, menaruh cinta, dia tidak akan menyayangkan untuk memberikan sesuatu kepada orang yang diperhatikan atau kepada orang yang mulai dia taruh attention atau mulai ada benih cinta ya. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana perhatian Boaz yang spesial si Ruth ini, karena dia tahu juga bahwa dia adalah penebus yang wajib menebus Naomi. Ketika dia menebus Naomi, dia harus menebus ini si Ruth juga, karena Ruth telah mendeklarasikan dirinya menjadi keluarga dari dari Naomi. Jadi Tuhan memberkati. Jadi kalau wanita mendapat perhatian, lalu mendapat pujian dari pria, lalu kemudian pria itu suka memberi sesuatu, itu kalau dia masih dalam keadaan yang ya dia seorang diri, ya wajar saja. Tapi kalau dia memberikan perhatian yang spesial seperti itu, berhati-hatilah. Ada udang, ada udang di balik batu ya. Ada itu hal-hal yang licik biasanya begitu. Makanya hanya orang-orang yang penuh cinta dapat melakukan itu. Dan kalaupun ada attention dari seseorang kepada orang lain yang berkeluarga, wajib istrinya harus tahu. Ya, jangan sembunyi-sembunyi, jangan memberi sembunyi-sembunyi tangan. Ya, supaya terhindar dari segala gosip, terhindar dari apa yang tidak berkenan. Hebatnya. Jadi sehingga dia mendapat perhatian, orang yang mengasihi akan dikasihi. Nanti sore akan saya ceritakan bagaimana pada akhirnya yang dia lakukan kepada mertuanya, dan mertuanya kemudian merencanakan sesuatu yang luar biasa untuk mencarikan suami bagi saya nggak tahu adakah mertua yang mau mencarikan suami setelah anaknya meninggal dunia, nggak tahu saya.
Tapi ini mertuanya mertua yang baik, karena memang ini anak mantunya juga baik. Tapi kalau dia menikah lagi, kan dia nggak takut gitu loh. Nggak takut bahwa dia akan ditinggalkan oleh Ruth. Tapi justru dia berkata, aku akan memberikan yang supaya engkau bahagia. Aduh, orang yang mengasihi itu memang itu. Pikirannya selalu membahagiakan orang lain. Makanya Yesus itu kenapa? Dia ingin membahagiakan setiap kita. Itu sebabnya dia mengorbankan dirinya. Kalau kehidupan kita penuh dengan pengorbanan dalam hidup ini, Anda mau berkorban bagi keluarga Anda, bagi anak istri Anda, bagi keluarga Anda, bagi orang tua Anda, itu berarti kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ruth telah menabur yang baik, menabur kebaikan, menabur imannya, menabur kasihnya. Dan pada akhirnya dia berlabuh dibawa oleh Tuhan kepada tempat yang benar. Kalau engkau melabuhkan hatimu ke tempat yang berkenan di hadapan Allah, Allah akan membawa engkau berlayar menuju pada pelabuhan yang luar biasa damainya, luar biasa perhatian. Karena engkau telah menabur yang baik, menabur sesuatu yang luar biasa, seperti Ruth menabur sesuatu yang luar biasa, dan pada akhirnya dia mendapatkan tuaian yang baik juga dari Boas dan dari Tuhan. Karena semuanya itu tidak ada dalam kehidupan manusia ini lepas dari kendali Allah, tetap dalam kendali Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, jangan jemu-jemu berbuat sesuatu yang baik, jangan jemu-jemu terus hidup dalam kerendahan hati, dalam iman, dalam reputasi yang baik, dalam kesetiaan, dalam ketaatan. Dan nanti kita lihat di pasal yang ketiga bagaimana Ruth itu taat terhadap apa yang disarankan oleh orang tuanya, oleh mertua, bukan hasil yang gila gemilang. Tuhan Yesus memberkati, dan saya berdoa seperti apa yang saya katakan, biarlah kita memiliki kesetiaan, kebaikan, dan cinta kasih iman seperti yang dimiliki oleh Ruth, dan pada akhirnya Tuhan menolong. Dan harapan saya, pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, sehingga kami orang-orang yang melakukan apa yang baik, sehingga kami mendapat imbalan yang sesuai. Kalau kami menabur yang baik, maka kami akan menuai yang baik. Kami menabur yang manis, kami menuai yang manis, yang indah. Dan seperti yang dilakukan oleh Ruth terhadap semua orang, bahkan Tuhan terhadap mertuanya dan Tuhan Yesus. Luar biasa bagaimana kasih Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan yang Tuhan tunjukkan melalui salah seorang yang wajib menebus dia, itu Boas. Tuhan, ada banyak dalam kehidupan ini, kadang-kala kami tidak berani menabur apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan, kesetiaan, iman, kasih, dan kami kadang-kadang egois. Tapi biarkan kami belajar seperti Ruth, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, Presiden kami dan Wakil Presiden, Tuhan berkati di perayaan 76 tahun Indonesia Merdeka ini Tuhan. Biarlah kami anak bangsa bisa mengisi kemerdekaan ini dengan saling peduli, saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan Bapa di surga. Di tengah-tengah masalah di bangsa kami, bukan hanya bangsa kami, bangsa-bangsa juga sedang mengalami apa yang disebut bencana COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan, sehingga gereja Tuhan juga dapat mengisi kemerdekaan ini sebagaimana yang diharapkan oleh para pejuang kami, bukan malah merusaknya seperti ada beberapa orang yang ingin merusak bangsa kami, golongan-golongan orang-orang radikal yang ingin memisahkan, memaksakan kehendaknya bagi bangsa kami ini. Tuhan Yesus, kami tahu, kami harus sadar bahwa pendiri anak bangsa ini telah bersepakat membangun bangsa ini menjadi bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, bukan bangsa yang berdasarkan satu agama tertentu, tapi Indonesia harga mati. Dan itu sebabnya setiap anak bangsa harus menyadari bagaimana
kesepakatan anak bangsa, dan biarkan kami seperti keinginan para pejuang kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan baik dan benar demi kemajuan Indonesia Jaya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun ada. Tuhan berkati sahabat-sahabat kami GP juga, Tuhan berkati. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan juga, Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka-mereka yang sakit juga Tuhan, COVID. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa agar Engkau Allah menyatakan kebaikan bagi mereka, menyatakan kemurahan bagi mereka. Tumpangkan tangan atas hidup mereka Tuhan, dan sembuhkan mereka dari COVID mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dan kesembuhan dari Tuhan menyertai mereka, dan tarik roh maut itu dari mereka Tuhan. Kami tahu ada banyak saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang menderita COVID kemudian meninggal dunia Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan, jauhkan itu semua, dan doa kami kepadamu sehingga Indonesia terbebas dari bencana COVID ini Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sakit. Hari ulurkan tangan-Mu menjamah mereka, menyembuhkan mereka, dan apapun sakit penyakit mereka, Tuhan sembuhkan mereka semua, karena mereka adalah umat-Mu Tuhan, mereka adalah milik-Mu, kami manusia adalah milik-Mu, dan sembuhkan mereka Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, oleh bilur-bilur menjadi kesembuhan bagi mereka, baik mereka yang dirasuk setan, baik mereka yang diguna-guna disembuhkan oleh Tuhan dalam nama. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, lepra tahir, kanker sembuh, dan segala sakit penyakit dan kelemahan telah ditanggung oleh Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan bagi mereka. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mengalami kesesakan hidup dalam karena pandemi ini Tuhan. Kami berdoa kepada mereka supaya mereka tetap kuat teguh, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak melakukan jalan pintas, melakukan cara-cara menipu, mencuri, membunuh, merampok, dan lain sebagainya Bapa di surga. Itu bukanlah cara-cara yang Kau kehendaki, tapi biarkan Engkau menyertai mereka, menolong mereka, sehingga mereka berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Tuhan tolong mereka semua, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan jiwa mereka, Tuhan tolong menjadi pergumulan hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi mereka-mereka yang mau mengalami transformasi, doa saya kepadamu Tuhan, taruh tangan-Mu di dada mereka yang menaruh tangan di dada, Tuhan tolong mereka semuanya, dan Kau melepaskan mereka dari segala keterikatan akan dosa. Sama seperti Saulus Tuhan, Kau mampu mengubahnya menjadi alat-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong mereka dan sembuhkan mereka-mereka yang menaruh tangannya di dada Tuhan, dan pakai mereka sebagai alat-Mu untuk memuliakan Engkau, sehingga orang akan tercengang, wow, luar biasa perbuatan Yesus. Dan mereka juga berkata, bukan karena aku, tapi karena Yesus yang ada dalam aku. Sehingga seperti Paulus berkata, hidup yang kuhidup sekarang adalah hidup oleh iman, karena Yesus yang mengasihi dia. Dan terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami semuanya. Dan bagi mereka-mereka yang mengambil keputusan untuk menerima Yesus, doa kami kepadamu Tuhan, biarkan Kau terus menguatkan mereka, sehingga mereka tetap kuat dalam Tuhan. Karena firman berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya manusia diselamatkan. Hanya dalam nama Yesus manusia diselamatkan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Tuhan tolong mereka yang mengambil keputusan dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya mengaku segala dosa dan kelemahanku, dan ampuni segala dosa dan kelemahanku Tuhan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon ampun, sucikan hati hamba-Mu, perbuatan hamba-Mu dari segala dosa dan kejahatan. Sekarang kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, masuklah dalam hidupku, menjadi Tuhan, menjadi Raja dan penguasa dalam hidupku. Terima kasih buat hidup kekal-Mu, terima kasih aku menjadi warga negara-Mu Tuhan. Bagi mereka orang-orang muda, kami doakan mereka, sehingga orang-orang muda tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Mereka mungkin membutuhkan pekerjaan, membutuhkan Tuhan finansial dalam hidup mereka, karena mereka orang-orang yang produktif. Kami berdoa agar Tuhan membukakan jalan bagi mereka, walaupun dalam situasi kondisi yang sulit ini, tapi mereka perlu bersabar, mereka tetap bertekun dalam Tuhan, sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego di dalam situasi mereka. Tapi Tuhan menjadikan mereka orang-orang yang berkualitas. Tuhan, biarkan anak bangsa ini menjadi anak-anak yang berkualitas di hadapan Tuhan, orang-orang muda yang berkualitas, bukan orang-orang muda yang suka berkelahi, bertawuran,
saling menyakiti, membunuh, mencuri, dan lain sebagainya. Tuhan hadir bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan Tuhan menolong mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus, saya ucapkan selamat, dan kalau situasi kondisi kita mengizinkan untuk kita beribadah, ya karena ada level-level tertentu, dan kiranya datangi tempat ibadah yang terdekat dari rumah Anda, dan Anda yang sudah ditolong oleh Tuhan memberkati. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan juga demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan itu kepadamu, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji nama Tuhan. Tertawalah dengan orang tertawa, bersukacita dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Dan doa saya kepada kita semuanya, biar pengurapan Roh Kudus, api Roh Kudus menyertai kita sehingga kita tetap tabah, kuat. Dan doa saya juga sehingga setiap kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati. Dan apabila Anda beraktivitas di pagi hari ini, ingat, Yesus menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Sehingga setiap pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita adalah tindakan yang mencerminkan perbuatan-perbuatan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan jangan lupa, ketika Anda keluar beraktivitas, ya taati. Mari kita mentaati prokes 5M. Yang pertama apa? Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, menjaga jarak, lalu yang keempat itu menjauhi kerumunan, bukan malah mendatangi kerumunan, tapi yang kelima mengurangi mobilitas kita sehari-hari. Kalau tidak perlu, ya stay at home. Dan juga yang tak kalah penting adalah berdoa. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk masyarakat kita, berdoa untuk bangsa dan negara kita. Semoga badai ini cepat berlalu. Salam Indonesia, salam Nusantara, merdeka, merdeka, merdeka. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.